Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jutek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang mungkin akan membuat sebuah video pendek ya, yang mungkin akan sangat berguna, terutama untuk para guru atau mungkin trainer ya. Kalau enggak ya untuk para widya iswara gitu yang menyelenggarakan pelatihan ataupun untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan pelatihan. Terutama ini bermanfaat pada saat post-test atau pra-test dengan post-test ya. Jadi tidak pakai kertas lagi nih, sudah interaktif, bahkan online ya. Nanti hasilnya siapa yang paling tinggi rankingnya gitu dapat dilihat dari aplikasi ini ya. Aplikasi yang maksud di sini adalah Quizzes ya. Nah, Quizzes ini sebenarnya ada yang satu lagi yang Kahoot ya. Cuman kalau Kahoot yang gratisnya itu partisipannya itu hanya tiga ya, tiga orang gitu. Nah kalau yang Quizzes ini partisipatornya itu bisa yang gratisan itu ya bisa sampai 30 orang partisipannya. Jadi yang isi kuesionernya itu atau prates atau postes itu bisa sampai 30 orang. Cuman memang kelemahannya kalau yang ini yang gratisnya itu cuma 14 hari gitu ya. Tapi itu bisa disiasati. Maksudnya ketika mau menyelenggarakan sebuah pelatihan gitu ya dan perlu prates dan atau postes, kita buat dulu akun ini gitu ya dengan memasukkan email yang baru ya. Jadi ada apa namanya? Gratis selama 14 hari. Nah, kita mulai coba aja ya. Mulai coba yang gratis ya ini, yang 14 hari. Nah, ini emang tadi yang di sini ya, klik menu yang ini ya, yang mulai coba gratis ya. Nah, klik ini. Lalu kita klik continue with Google ya. Jadi kita loginnya pakai Google kita yang sudah masuk aja. Bisa pakai yang lain sih, bisa pakai Facebook dan lain-lain, terserah gitu ya. Cuman ini tetap 14 hari ya. Kita klik. Nah ini pakai akun yang mana? Kemudian pakai akun yang Google ini aja ya. Nah ini dia ya menunya ya. Menu yang ada di Quizzes ini. Nah, kalau pertama login sebenarnya bisa diminta ini untuk kebutuhan apa ya? Kebutuhan pengajar, profesional atau dan lain-lain. Kebetulan memang tadi sudah mengisi. Ikuti aja lah pokoknya kalau ada pertanyaan di awal di next aja gitu ya, diikuti sesuai pilihannya. Oke. Nih yang untuk membuat apa namanya? Kuis online ini gitu ya atau pertanyaan pra-tes post-tes online ini di sini ya. Nah, ini ada menunya ya. Maupun ada beberapa nih. Ada menu lainnya tuh add kolaborator, library, course, report, group dan lain-lain itu tidak akan kita gunakan karena untuk video kali ini ya ini yang quiz ini ya. Nah, ada juga menu yang lain kayak untuk presentasi dan lain di sini juga ada gitu. Oke ya. Kita klik yang ini ya, yang create quiz. Oke, kita klik next. Nah, di sini itu akan disuguhkan berbagai macam jenis pertanyaan ya. Ada yang sifatnya multiple choice gitu, ya ini ya, nih multiple choice itu A, B, C gitu ya, pertanyaannya A, B, C. Ada yang sifatnya polling, ini ya, misalkan tim apa yang paling kamu suka ini bisa di sini gitu ya. Misalkan polling yang lainnya gitu ya, dan untuk peserta untuk jawabannya di sini. Ada juga yang fill the blank ya. Jadi bentuk pertanyaan itu pertanyaan titik-titik ya, dan kita mengisinya. Dan selanjutnya ini ya, banyak ya. Nah, kita ambil contoh sekarang campuran aja ceritanya ya. Misalkan untuk pertanyaan post-testnya itu kita buat multiple choice, terus buat juga misalkan untuk drag and drop dan lain-lain ya, atau menyamakan gambar dengan ini ada apa? Gambar dengan tulisan juga ada gitu ya nih. Contohnya ini gitu ya. Atau mengkategorikan juga ada gitu ya. Nah ini. Mana yang kategori buah-buahan, mana yang kategori sayuran dan lain-lain. Oke, kita buat yang multiple choice dulu ya. Misalkan ini kita klik ya. Nah, ini nanti keluar pertanyaan seperti ini. Atau kotak seperti ini ya. Nah, ini bisa pakai gambar gitu ya, diupload, bisa pakai audio. Jadi bisa pertanyaan itu berbentuk audio atau juga bentuk video gitu ya. Coba misalkan upload gambar ya, misal ya, ini contoh saja. Ini coba mau nggak ya? Nah, ini ada gambar.
Kita coba kasih pertanyaan, gitu ya. Misal di sini benda apakah ini, gitu ya. Ini, nah, tanda tanya. Gitu. Sebenarnya bisa tadi ya, bisa video, gambar, audio. Nah, ini pertanyaan di sini ya, benda apakah ini. Kita kasih jawaban ya. Misalkan memori, hard disk, gitu ya. Terus prosesor. Terus misalkan PSU. Kalau enggak UPSU ya udah. Nah, ini untuk pertanyaan yang benarnya kita kasih centang ya. Misalkan pertanyaan ini kan jawabannya prosesor ya. Berarti yang ini ya. Nah, kita checklist. Nah, misalkan kalau pertanyaannya mau nambah ya kita tinggal ini ditambah ya. Nah, ini. Kita cukup 4 aja lah misalkan. Terus juga bisa milih banyak ya. Misalkan yang benarnya nggak cuma 1, melainkan 2. Nah, ini bisa ditambah ini ya. Tinggal diklik yang multiple correct gitu. Tapi kan ini yang benar 1 ya, ini ya prosesor. Oke, kita simpan dulu ya untuk pertanyaan yang ini. Oke ya, save question. Itu jenisnya multiple choice ya. Dah, yang pertama. Kita tambah lagi add new question. Misalkan pertanyaannya adalah berbentuk fill the blank ya. Oke. Misalkan yang akan kita tanyakan adalah, biar gampang lah. Menampilkan gambar pada komputer garing PC garing laptop. Dan ya, ini monitor ya jawabannya. Ini jawabannya juga walaupun huruf kapital semua nanti bisa tidak kapital ya. Nah, ini oke, ini salah ya. Oke, nah udah ya. Kita simpan lagi ya kalau sudah. Oke, udah 2 ya pertanyaannya. Nah, kalau mau nambah ya nambah lagi, add gitu ya. Nah, ini. Misalkan drag and drop gitu ya. Atau kalau enggak match ya, menyamakan gitu ya. Nih. Menyamakan gambar dengan tulisan ya. Misal contohnya ini PGA gitu ya. Oke, buat gede aja. PGA. Ini misalkan prosesor. Yang ini misalkan memori ya. Nah, kita tinggal upload gambarnya nih. Misalkan dibuat random aja ya, karena kan jawabannya biar nggak ini ya, biar nanti di drag gitu. Nah, oke, ini prosesor, save gitu ya. Terus kita tambah lagi gambarnya memori ya. Coba ini memori, misal ya, save. Ini agak gede ya, jadi gambarnya nggak ini. Uploadnya lumayan lama lah gitu. Terus satu lagi hard disk ya. Coba ada nggak ya hard disk nih? Kalau enggak ya harus. Oh sorry, PGA bukan. PGA ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini kan tidak berurutan ya. Ini salah nih. Jadi nanti di drag kayak gini gitu ngejawabnya. Oke, nah ini kalau masukkan gambar ke kategorinya sesuai nama ya, gitu ya. Kotak sesuai nama. Oke, ya. Save question. Udah itu ya. 3 itu. Nah,
Baru kita kalau sudah selesai seperti ini, kita coba cek setting ya. Cek setting. Nah, ini harus ada namanya, misalkan komputer quiz gitu ya. Misal ya, ini contoh aja. Ini pakai bahasa Indonesia aja. Ini visible to publik ya. Jadi bisa dilihat sama publik. Ini bisa nambah cover. Misalkan covernya ini ya, misalnya ini contoh aja ya. Nah, ini save. Dah ya, kalau udah ini kita save ya. Nah, ini udah ada satu pertanyaan. Ingat ya, tadi settingannya harus dicek juga. Kita coba preview ya. Nah, ini ya. Bentuk ininya nanti. Ini yang multiple choice. Next yang ini ya, yang apa namanya? Untuk fill blank ya. Ada juga yang terakhir yang menyamakan ya, yang di drag kayak gini. Oke, ini ya udah tampilannya. Nah, kita publish ya. Nah, ini klik publish seperti ini ya. Lalu nanti kalau mau dipresentasikan, ini kan udah ya dipublish si apa namanya si pertanyaannya. Nah, ini kelebihannya kalau yang quizzes ini, setiap pertanyaan satu kali sesi ini bisa 30 partisipan. Jadi misalkan kalau di atas itu ya maaf, kita harus berlangganan ya, kita harus upgrade di sini. Nah, kalau yang di bawah itu biasanya kalau pelatihan-pelatihan di perangkat daerah atau di dinas itu biasanya kecil ya. Ya rata-rata 25 ya sampai 30. Jadi bisa pakai ini ya untuk yang gratisan. Oke, kita coba start live session ya. Nah, ini continue ya. Nah, kita apa namanya? Start now gitu ya. Oke, nah ini yang tampilan nanti akan dilihat oleh peserta ya. Tampilan ini yang akan dilihat oleh peserta di layar misalkan di apa? Oke, jadi ini ya yang nanti diperlihatkan atau di-share ke peserta. Nah, ini ada yang kode ini ya, kita copy bisa share via WA atau apa ya. Yang link ini ya, yang quiz.com pro gitu ya. Nah, ini kita copy. Nah, tapi untuk enter join-nya pakai ini juga, kodenya harus dikasih kalau yang pakai ini. Nah, kalau yang pakai ini ya pakai scanner gini ya atau pakai QR code. Kita tinggal buka QR code saja ya, nanti di scan gini, tinggal open linknya ya. Nah, oke, kita coba ya. Ini memang ceritanya masuk sebagai BD aja ya, Budi ya ceritanya. Kita start ya. Nah ini ya, satu partisipan sudah masuk ya. Ini bisa sampai 30 tadi ya, batas maksimalnya. Nah kalau misalkan ceritanya udah masuk semua nih ya di sini. Sudah tampil semua, dari semua peserta udah join, kita tinggal klik start aja gitu. Nah, ini nanti ada hitungan mundur. Oke, mulai ya. Nah, ini. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, tampilkan di sini ya alat untuk menampilkan gambar. Misalkan ini 30 detik ya biasanya ya settingannya, nanti memang kasih tahu caranya. Nah, ini ya. Kalau udah dijawab, submit. Nah, ini ketahuan nih di panitianya dia jawabnya bener nggak. Nah, ini caranya di drag ya. Nih, klik, drag misalkan. Ini emang salah nih ya ceritanya ya. Nah, ini. Nah, kalau udah kayak gini udah bener nih. Submit. Ternyata salah tuh kan, merah ya. Ini yang terakhir
apa namanya ini prosesor misalkan ya, klik submit. Nah itu udah betul ya. Nah ini kelihatan nanti hasil kuisnya, siapa ya yang menjadi pemenang. Ini kebetulan memang cuma satu peserta ya, jelas ya memang yang menang gitu. Oke ya. Nah gitu ya, salah satu contohnya. Nanti kan kalau banyak orang tuh seneng tuh ya, kelihatan siapa yang benarnya berapa gitu ya. Di sini ini ada ya. Jadi BD ini dia skornya 1370, satu yang salah, dua yang benar gitu. Nah ini untuk waktu menjawabnya itu bisa diedit ya. Emang lupa tadi nih ngasih tahu atau ngasih ngasih tahu untuk pewaktuannya. Nah ini ya, nih lihat. Ini kan ada waktu untuk menjawab nih, ada yang 45 detik, ada yang 1 menit, ada yang 1,5 menit. Ini bisa disesuaikan ya, bisa kita edit untuk pewaktuannya ya. Misalkan kita coba edit yang ini ya, yang awal ini pewaktuannya jangan 45 detik, cukup 30 detik aja gitu ya. Terus yang ini pewaktuannya misalkan 45 detik. Nah, baru yang ini 1 menit. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau udah selesai seperti ini, diedit, kita simpen ya, publish. Gitu. Berarti ini sudah siap gitu ya untuk di-kuiskan lagi gitu. Nah, ini kan bisa untuk prates misalkan ya, untuk pelatihan tentang komputer, UMKM atau apa, pokoknya kalau untuk mengetahui kemampuan tiap peserta itu bisa menggunakan ini ya, tidak menggunakan kertas gitu. Nah untuk hasilnya pun nanti bisa dilihat ya di sini nih di reportnya. Kita coba lihat reportnya. Ini dia ya, BD ini berapa nilainya gitu ya. Hasil evaluasinya ini bisa di print gitu ya. Bisa juga kalau nggak salah ini bisa juga untuk dibuat Excel gitu ya. Si filenya itu. Kita juga bisa kirim untuk pesertanya ya hasilnya. Kita lihat hasilnya di mana ya. Nah, ini report. Report ini bisa download ke Excel gitu ya. Di reportnya ini yang barusan Mang buat ya, kita bisa download Excelnya. Nah, ini hasil Excelnya seperti ini ya. Jadi nanti ketahuan player datanya beda, ini nilainya berapa, yang benar berapa gitu, yang salah berapa. Terus yang overview yang lainnya, waktuannya dia cepet nggak gitu ya. Karena yang menentukan skor itu selain jawabannya benar juga waktunya waktunya cepat gitu enggaknya gitu ya. Itu. Ya, itu ya mungkin untuk video pendek kali ini dari Mang ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Terutama ya untuk post-test, pra-test gitu yang untuk perangkat daerah yang mau melaksanakan pelatihan gitu ya. Terutama ya tadi ya, kalau untuk guru ya untuk kayak tes-tes kecil lah gitu ya ke peserta, kalau nggak ke murid. Kalau yang mau pelatihan ya untuk pra-tes, post-test gitu. Nah untuk post-test pun nanti kita tinggal menanyakan ini lagi. Oke, itu aja mungkin ya untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.